Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 542, Ruang Kosong Hancur. 1. Apa ini? Pedang yang mengerikan. Aku hampir tidak bisa mengendalikan pedang panjang di tanganku. Petik 2. Dalam sekejap, semua pendekar pedang di sekitarnya merasakan pedang berharga mereka bergetar hebat. Mereka memegang pedang panjang mereka dengan ngeri sambil melihat ke depan. Dua serangan pedang. Isi daya dan kembalikan. Mereka berasal dari dua orang yang berbeda. Ketika pedang itu dilepaskan, sekelompok bawahan di belakang Lord of Sea Serpent Island langsung terbunuh oleh Returning Sword. Mereka tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Tepi yang menakutkan itu dengan mudah menembus tubuh mereka. Lord of Sea Serpent Island terperangah. Saat kedua pedang itu muncul, ancaman mematikan telah mengepungnya dan membuat tulang punggungnya merinding. Tidak, ayah, selamatkan aku. Pada saat ini, Tuan Muda Pulau Ular Laut menangis minta tolong dengan ngeri. Tidak, Sekte Naga, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku mati. Petik 2. Lord of Sea Serpent Island memegang kedua tanduk dan meraung keras dengan ekspresi berkerut menyerupai iblis celaka. Energi air yang menakutkan terkandung di dalam dua tanduk. Dia merentangkan kedua tangannya ke arah pedang yang mendekat dari depan dan belakang. Charging Sword dan Returning Sword terlalu cepat. Tidak ada waktu bagi penguasa Pulau Ular Laut untuk melarikan diri. Apalagi dia membawa putranya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Hailong berdiri di depan penguasa Pulau Ular Laut, menggigil ketakutan. Gemuruh. Dua pedang ekstrim memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang menyelimuti penguasa Pulau Ular Laut dan putranya. Saya tidak yakin. Petik 2. Cahaya yang menyilaukan meledak dari tempat Hai Jiao berada. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka dan menoleh. Tidak ada yang tersisa. Petik 2. Pada saat ini, teriakan terkejut memecah keheningan. Semua orang berbalik menuju lokasi di mana Lord of Sea Serpent Island sebelumnya. Semuanya tercengang. Memang tidak ada yang tersisa. Tidak ada tanda-tanda manusia sama sekali. Penguasa Pulau Ular Laut benar-benar dihancurkan oleh pedang-pedang. Bahkan abunya pun tidak tersisa. Petik 2. Seorang ahli alam dan dari klan suci dipenuhi dengan kengerian saat dia melihat kosong ke tempat Hai Jiao berdiri sebelumnya. Sungguh pedang yang mengerikan bercahaya. Mereka semua adalah ahli dan realem yang menakutkan. Mengapa ada begitu banyak ahli menakutkan yang muncul dari Sekte Naga? Petik 2. Seorang pemimpin sekte dari Sekte Suci melihat ke arah Sekte Naga sambil menggigil ketakutan. Dua pria parubaya yang telah menyerang sebelumnya menyingkirkan pedang mereka. Dengan pedang dari mereka masing-masing, mereka telah membunuh ahli nomor 2 dunia bawah sebelumnya. Meneguk. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menelan kembali seteguk air liur. Apakah ini kekuatan penuh dari Sekte Naga? Berapa banyak ahli dan realem yang mereka miliki? Petik 2. Keringat dingin mengucur di dahi sebagian orang. Niuya dan para ahli dari Sekte Suci Donghua bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang saat penglihatan mereka tumpul. Mereka takut Sekte Naga akan menargetkan mereka sekarang dan memusnahkan seluruh Sekte Suci Donghua. Mereka bahkan lebih takut setelah melihat betapa menakutkan pendekar pedang dan realem dari Sekte Naga. Itu hanya berarti pendekar pedang tertinggi yang bertarung dengan pemimpin sekte mereka bahkan lebih gila lagi. Akankah pemimpin sekte mereka menang melawan pendekar pedang itu dalam pertempuran? Amitabha, lebih baik Underworld memiliki lebih sedikit pembunuhan. Amitabha. Petik 2. Di lokasi diabolisme, semua sekte iblis dapat merasakan jantung mereka berdetak kencang ketika mereka menyaksikan dua ahli dari Sekte Naga membunuh seorang ahli alam dan yang kuat dengan masing-masing pedang. Bahkan ahli dan realem yang kuat dari Istana Mayat Iblis sangat ketakutan. Adapun biksu iblis dari kuil roh iblis, mereka hanya bisa melafalkan Amitabha dan berdoa. Pada saat ini, semua orang di kerumunan melihat ke arah Sekte Naga dengan ketakutan. Terlalu kuat. Bahkan tanpa Raja Naga, murid dari Sekte Naga masih bisa menghancurkan seluruh dunia bawah. Tidak ada yang bisa menyamai mereka. Petik 2. Di daerah terpencil di bagian bawah puncak tertinggi Huasan, Suner telah menjadi penggemar Sekte Naga yang paling hiruk-pikuk.
Dia berseru dengan semangat. Wanita di sampingnya mengerutkan bibir dan dipenuhi dengan keheranan. Meskipun Raja Naga terlibat dalam pertempuran, Sekte Naga yang tersisa masih bisa menekan seluruh dunia bawah. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang Sekte Naga. Astaga, lihat, apa itu? Apa itu? Ruang hampa sedang hancur. Pertarungan mereka menghancurkan ruang hampa. Petik 2. Pada saat ini, sebuah seruan memecah keheningan dan menarik perhatian semua orang. Kerumunan segera melihat ke atas. Pada saat ini, Ni Wushuang dan pedang keliling telah memasuki mode pertempuran jarak dekat di udara. Dalam radius 1000 meter dari pertempuran mereka, pedang tebal bersinar memenuhi udara. Kedua tubuh mereka memancarkan sinar keemasan seperti matahari yang menyilaukan. Setiap bentrokan akan menghancurkan pedang di sekitarnya. Pertempuran yang mengerikan itu sangat mirip dengan kedatangan Ragnarok. Bam! Sekali lagi, Ni Wushuang bentrok dengan pedang keliling. Energi atribut logam yang mengerikan merobek celah di ruang hampa. Air mata ini kira-kira panjangnya 1 meter. Ketika air mata muncul, bahkan Ni Wushuang dipenuhi dengan kengerian. Dia melihat dengan ngeri pada dunia di dalam air mata di ruang hampa. Tanpa sadar, dia teringat catatan yang pernah dia baca di buku rahasia sebelumnya. Mungkinkah? Mata Ni Wushuang mengerut saat dia berteriak, "Ark!" Bam! Itu adalah bentrokan hebat lainnya yang diikuti oleh Ni Wushuang dan pedang keliling yang terpisah dengan cepat. Hah! Roving Sword juga memperhatikan air mata yang menakutkan di ruang hampa. Keraguan memenuhi matanya. Astaga! Itu benar-benar sobekan di ruang hampa. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam abadi, dia dapat merobek air mata di ruang hampa. Mungkinkah pertempuran mereka menjadi alasan mengapa ruang kosong itu terkoyak? Petik 2. Di bawah pertempuran, kerumunan tidak bisa membantu tetapi berseru setelah menyaksikan air mata. Ini adalah sobekan di ruang hampa. Sobekan di ruang hampa. Tidak, pakar realem buding tidak akan pernah bisa merobek ruang hampa. Bahkan ahli alam abadi akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Petik 2. Para ahli dan realem menatap dengan waspada ke air mata sepanjang 1 meter. Semuanya kaget. Tidak diragukan lagi, memang ada sobekan di ruang hampa. Ledakan. Pada saat ini, Wang Xian mengendalikan Nether Skull. Dari mata Nether Skull, api ekstrim dari Inferno Divine Dragon dan Will-O gumpalan telah bersatu. Api gabungan itu sangat kental dan tebal saat menyapu Kaisar Qi, yang telah menggunakan Binary Core Skull Genesis. Gemuruh. Cakar menakutkan Kaisar Qi jatuh ke permukaan Nether Skull. Dampak yang menakutkan mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan bumi. Setelah setiap tabrakan, retakan akan muncul di hadapan mereka. Semburat kejutan dan keterkejutan melintas di mata merah darah Kaisar Qi. Dia berputar dan muncul 1000 meter dalam beberapa detik sambil menatap air mata itu. Wang Xian juga mengerutkan kening saat dia mengamati air mata di ruang hampa. Pertempuran mereka telah merobek jalinan ruang. Wang Xian ragu. Air mata muncul untuk 1 detik dan menghilang di detik berikutnya. Bisakah pertempuran mengerikan mereka mencapai tingkat di mana mereka bisa merobek jalinan ruang? Melihat celah-celah ruang antara pertempuran Kaisar Qi dan Raja Naga, kerumunan dari dunia bawah tercengang. Bab 543, Ruang Kosong Hancur. 2. Pertarungan berhenti sebentar karena celah di ruang hampa. Ni Wushuang dan Kaisar Qi menyipitkan mata mereka saat mereka mengintip ke lokasi di mana retakan itu muncul. Sebagai orang tua aneh yang telah hidup selama lebih dari 2 abad, mereka jauh lebih berpengetahuan daripada Wang Xian. Mereka telah mendengar tentang beberapa legenda dan rahasia di dunia bawah. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk membuat celah di ruang hampa. Hanya ada satu kemungkinan tersisa jika itu bukan celah ruang hampa. Itu adalah celah dari sebuah arai. Ni Wushuang menyipitkan matanya dan mengamati sekeliling dengan ekspresi muram. Kaisar Qi juga melakukan hal yang sama, saat dia menunjukkan tatapan merenung. Wang Xian menyaksikan retakan yang semakin berkurang di ruang hampa, dan keingintahuannya terusik. Cahaya biru dan merah mulai berkedip di matanya. Energi yang luar biasa memenuhi lanskap. Apakah itu sebuah arai? Apakah pertempuran kita memicu beberapa arai di sini? Tapi larik ini harus menjadi jenis larik pertahanan atau penyembunyian. Wang Xian menggunakan piercing eyes-nya untuk mengamati sekeliling dan merenungkan dirinya sendiri. Dia berdiri di atas tengkorak Nether, melihat ke arah Kaisar Qi dan Ni Wushuang setelah keluar dari tengkorak Nether.
Apa itu? Apakah kalian tahu sesuatu tentang ini? Petik 2. Kaisar Qi memandang Wang Xian dengan dingin tanpa sepatah kata pun. Niu Shuang juga menjawab tanpa apa-apa saat ia menyapu tatapan dingin ke arah Wang Xian dan pedang keliling. Karena tidak ada jawaban dari kalian berdua, ayo lanjutkan. Semburat cibiran melintas di mata Wang Xian. Niu Shuang dan Kaisar Qi jelas tahu sesuatu, tapi tak satu pun dari mereka bersedia untuk membocorkan apapun. Karena tidak satu pun dari mereka berbicara, maka pertarungan akan berlanjut. Dia bisa mendapatkan beberapa informasi setelah membunuh mereka. Wang Xian menenggelamkan dirinya ke dalam Nether Skull, dan api keluar dari tengkorak sekali lagi. Api menakutkan dari naga Inferno dan Nether Flame menyelimuti area dalam jarak 1000 meter. Setelah melihat api yang mendominasi meledak dari Nether Skull, Kaisar Qi memiliki ekspresi serius yang sama di wajahnya lagi. Dentang. Bersama dengan ribuan pancaran sinar pedang di belakangnya, pedang keliling mengayunkan pedang panjangnya di langit, menunjuk ke arah Niu Shuang. Fiuh, aku harus membunuhmu. Niu Shuang menunjukkan tampilan yang tegas. Ada dua ahli tertinggi di Sekte Naga. Selama keduanya tetap hidup, akan ada kemungkinan besar bahwa Sekte Suci Donghua akan dimusnahkan. Karena itu, dia harus membunuh salah satu dari mereka. Niu Shuang memutar pisau panjang di tangannya dengan cincin di atasnya berbenturan satu sama lain lagi. Membunuh. Niat membunuh melonjak di Wang Xian. Saat bertarung dengan ahli tertinggi, dia harus memberikan yang terbaik, terutama saat dia tidak berubah menjadi naga surgawi. Juga, kekuatan Kaisar Qi tidak sekuat yang dia bayangkan. Dibandingkan dengan ahli alam buding yang dia temui di Dubai, Kaisar Qi semakin lemah. Selain itu, Nether Flame memiliki penindasan alami untuk Kaisar Qi. Wang Xian yakin bahwa dia bisa mengalahkan Kaisar Qi tanpa berubah menjadi naga surgawi. Meskipun sebagian besar waktu dia hanya mengandalkan kekuatan yang menakutkan dari Nether Skull. Tengkorak yang berukuran hampir 6 meter itu terbakar dengan api yang mengerikan di langit. Mulutnya terbuka lebar saat meluncur ke depan menuju Kaisar Qi. Dengan binari Korsko Genesis, Kaisar Qi menampakkan ekspresi serius. Dia mengangkat kukunya yang tampak menakutkan ke arah Wang Xian dan melesat keluar. Saat ini, dia menghadapi penderitaan yang sama dengan Niu Shuang. Tidak ada yang mundur. Begitu dia mundur, itu akan menandai kegagalan semua diabolisme. Dunia bawah akan menjadi milik Sekte Naga, dan diabolisme harus menjadikan Raja Naga sebagai pemimpin tertinggi mereka. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan oleh Sekte Naga. Oleh karena itu, dia harus membunuh Wang Xian agar diabolisme tidak berada di bawah tekanannya. Dengan salah satu ahli tertinggi dari Sekte Naga mati, mereka dapat menciptakan situasi konfrontasi tripartit. Paling tidak, mereka tidak perlu mengalah kepada siapapun. Boom-boom. Setiap serangan Kaisar Qi yang mendarat di Nether Skull terdengar mengerikan karena meninggalkan jejak putih di permukaan Nether Skull. Namun, aura iblis dengan cepat berkurang di bawah api Nether Flame. Bahkan kulit di lengannya berubah menjadi abu-abu. Hari ini, aku akan membunuhmu, Raja Naga. Kaisar Qi mengungkapkan cahaya merah berdarah dan menakutkan di matanya dengan setiap pukulan yang berdampak pada Nether Skull. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar tengkorak. Sebagai zombie, kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Nether Flame mengikuti seperti bayangan saat menerkam Kaisar Qi tanpa henti. Kekuatan destruktif api telah menyebabkan lengan Kaisar Qi ditinggalkan hanya dengan tulang. Di luar, itu terlihat sangat menyeramkan. Wang Xian berdiri di dalam Nether Skull, menatap Kaisar Qi dengan mata dingin. Bahkan jika dia menyeretnya, dia tidak diragukan lagi bisa menjatuhkan Kaisar Qi. Binari Korsko Genesis, langit dan bumi runtuh. Setelah menghindari Nether Flame, Kaisar Qi naik lebih tinggi ke langit. Dalam sepersekian detik, dia telah naik ke ketinggian 10.000 meter. Dari pandangan penonton di bawah, Kaisar Qi sudah menghilang dari pandangan. Binari Korsko Genesis, langit dan bumi runtuh. Itu gerakan itu. Itu gerakan itu. Petik 2. Pada saat ini, sekelompok ahli Istana Kors Iblis menyaksikan menghilangnya Kaisar Qi di langit dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit. Apakah ini langkah terbaiknya? Wang Xian menyaksikan Kaisar Qi mengangkat dirinya sementara tubuhnya berputar dengan cepat. Dia bermaksud menukik ke bawah dengan posisi seperti itu. Ada dua tangan dan dua kepala yang menatapnya dengan dingin.
Aura iblis di sekitarnya memompa, seperti tornado yang tumbuh. Dia akan menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Sungguh horor. Dia akan menukik turun dari ketinggian itu. Dalam hal ini, Kaisar Qi dan Raja Goul dapat menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan aura iblis berputar yang mengerikan yang mencapai ketinggian beberapa ribu meter, itu sama baiknya dengan tornado yang dibuat oleh aura iblis. Petik 2. Kembali ke daratan, semua orang fokus pada posisi sentral di mana aura iblis yang menakutkan berputar seperti tornado, menutupi seluruh langit. Itu akan menyerang dari titik tinggi di udara. Ini adalah iblis biru sejati yang turun ke dunia. Ini bisa menjadi langkah terkuat yang dimiliki Kaisar Qi. Apakah dia ingin menentukan pemenangnya sekarang? Petik 2. Semua orang dari kerumunan itu menatap langit dengan gelisah. Karena memang begitu, mari kita berikan serangan terakhir kita. Wang Xian tersenyum. Membuat gerakan cepat, dia muncul di bawah Nether Skull. Dengan kedua lengan Wang Xian terayun, semua Nether Flame meledak keluar dari Nether Skull. Suara yang menghancurkan tulang terdengar dari tengkorak seolah-olah akan runtuh setiap saat. Ledakan. Nether Skull menyerang Kaisar Qi seperti meteor. Wang Xian tidak peduli apakah Nether Skull akan rusak di bawah dampak yang begitu dahsyat. Benda ini hanyalah senjata sekunder, dan Nether Flame di tengkorak akan terus menghilang dalam pertempuran. Oleh karena itu, dibutuhkan pengisian ulang yang konstan. Satu-satunya cara untuk mengisinya kembali adalah dengan mengorbankan nyawa. Ini agak merepotkan Wang Xian. Menghancurkan. Semangat bertarung yang gila meluap dari mata Kaisar Qi. Dengan kekuatan yang mendominasi dan aura iblis, dia menyerang Nether Skull. Kamu bukan tandinganku. Sementara itu, pedang panjang pedang keliling ditebas pada pedang panjang Niu Shuang. Keduanya terhuyung mundur 1000 meter. Roving Sword menarik napas dalam-dalam. Dengan gerakan lambat, dia meraih pedang panjang dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke Niu Shuang. Aku tidak akan dikalahkan. Niu Shuang mengamuk saat berkas cahaya keemasan ditembakkan dari tubuhnya. Bab 544, Ruang Kosong Hancur 3. Hasilnya akan segera diputuskan. Astaga, titik kritis akhirnya tiba. Saya ingin tahu siapa yang akan menang. Petik 2. Dari apa yang dikatakan pendekar Parubaya, Niu Shuang bukanlah tandingannya. Mungkinkah pemimpin sekte Niu Shuang akan kalah? Petik 2. Saat yang akan menentukan takdir seluruh dunia bawah telah tiba. Langit bergetar dan kerumunan di bagian bawah puncak tertinggi Huasan memandangi pertempuran terakhir yang dahsyat di atas mereka dengan kaget. Pertempuran telah mencapai momen paling kritis dan hasilnya akan segera diketahui. Tidak mungkin pemimpin sekte kita akan kalah. Tidak pernah. Semua orang di sekte suci Donghua bergumam pada diri mereka sendiri saat mereka melihat dengan pahit. Namun, mereka memiliki firasat buruk yang membebani mereka. Dalam pertukaran sebelumnya, pendekar pedang yang menakutkan dan tanpa ampun itu memiliki keunggulan melawan pemimpin sekte mereka selama ini. Selain itu, mereka mungkin akan melihat sekilas kekuatan lawan setelah pertempuran yang begitu lama. Jika pendekar pedang yang tak terkalahkan mengklaim bahwa Niu Shuang bukan tandingannya, dia setidaknya harus yakin 70% bahwa kemenangan adalah miliknya. Ini membuat khawatir semua orang di sekte suci Donghua. Demikian pula, semua orang diabolisme memandang dengan ketakutan ke arah langit. Punggung mereka basah oleh keringat karena kecemasan. Pedangku akan membelah bumi. Pedangku akan mengguncang langit. Pedangku akan mengejutkan dunia. Petik 2. Serangan langit dan bumi yang mengamuk. Semua rambut emas di Niu Shuang berdiri seperti jarum emas. Pedang di tangannya bergetar hebat. Saat cincin mengenai bilahnya, suara benturan logam bergema. Pijar pedang yang menakutkan membentuk badai hebat dari serangan surga dan bumi. Cahaya pedang itu tumbuh lebih besar dan lebih besar hingga beberapa ribu meter. Pedang ini sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Cahaya keemasan dari pedang bergema dengan logam di tanah. Serangan puncak dari perlombaan ikan pedang emas. Melihat Niu Shuang meluncurkan serangan terkuatnya, pedang keliling bergeming. Dia memegang pedang panjangnya dengan kedua tangannya. Sebelum ras ikan pedang emas berubah menjadi bentuk manusia, mereka hanya mengetahui jenis serangan tertentu. Itu tidak lain adalah menerjang ke depan dengan tagihan yang menakutkan untuk menembus lawan dan musuh mereka. Dan sekarang, pedang keliling tidak menggunakan teknik pedang spiritual kuno. Tapi serangan yang digunakan ras ikan todak emas jutaan dan jutaan kali.
Serangan puncak. Memegang pedang panjang dengan kedua tangan di atas kepalanya, dia berubah menjadi pedang panjang dan menyerang Ni Wushuang dengan kecepatan yang luar biasa. Saat dia menyerbu ke depan, gambar ilusi dari ikan pedang emas bisa dilihat di sekitar pedang keliling. Sama seperti ikan dewa kuno, dia melepaskan cahaya pedang gila. Serangan langit dan bumi yang mengamuk, tebas. Ni Wushuang menggeram keras dan suaranya bergema di seluruh huasan. Mereka akan bentrok. Hasilnya akan segera terungkap. Petik 2. Itu terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Petik 2. Mundur. Mundur. Perasaanku memberitahuku bahwa energi menakutkan bahkan akan mencapai kita. Petik 2. Di udara, energi mengerikan dari Binary Core Genesis, Catastrophic Annihilation bentrok dengan api hitam dari Nether Skull. Serangan langit dan bumi yang mengamuk yang menyelimuti langit akan menabrak serangan puncak yang menyilaukan. Hati setiap orang ada di tenggorokan mereka. Ledakan. Sebuah ledakan meletus dan bergema di langit. Di bawah mereka, puncak tertinggi huasan sepertinya retak karena energi dan tekanan yang gila. Nether Skull retak. Namun, Kaisar Qi pasti tidak bisa menahan serangan ini. Petik 2. Seperti yang dilihat Wang Xian, Nether Skull retak perlahan. Untuk senjata level 12 retak di bawah tekanan, orang bisa membayangkan betapa gilanya kekuatan di balik serangan itu. Apa? Namun, suara pecahan kaca bisa terdengar saat ini. Yang mengherankan Wang Xian, langit di atas tempat Kaisar Qi dan Nether Skull bentrok hancur seperti pecahan kaca. Retakan kali ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Seolah-olah bentrokan mereka telah menembus batas. Ark, bam, bam. Setelah teriakan yang menakutkan, Wang Xian dapat melihat Kaisar Qi diliputi oleh serangan yang mengerikan. Adapun Nether Skull, itu benar-benar retak terbuka di bawah bentuk energi yang unik. Kotoran. Arai roh dunia Cauldron telah dihancurkan oleh kita. Petik 2. Pada saat ini, suara ngeri Ni Wushuang bergema. Wang Xian khawatir dan segera melihat. Di tempat di mana Ni Wushuang bentrok dengan pedang keliling, ruang kosong telah terbelah sepenuhnya. Keduanya tersedot ke dalam celah. Weng. Pada saat ini, Wang Xian merasakan kekuatan menarik yang sangat besar menariknya pergi. Seolah-olah dia telah menemukan lubang hitam yang menarik tubuhnya. Wang Xian tercengang tetapi tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Tubuhnya langsung terhisap ke celah-celah ruang hampa. Ini sangat mengejutkannya. Pekik, pekik, pekik. Seluruh langit tampak runtuh. Seniman bela diri di bawah ini semua terkejut dan tercengang. Ruang itu hancur. Ruang hampa benar-benar hancur dan 4 ahli tertinggi telah tersedot ke dimensi yang berbeda. Petik 2. Ini, tentang apa semua ini? Apa dunia kuali yang dibicarakan oleh pemimpin sekte Ni Wushuang di akhir? Apa itu? Astaga, ruang yang hancur itu memperbaiki dirinya sendiri secara bertahap. Mungkinkah pemimpin sekte Ni Wushuang, Kaisar Qi, Raja Naga dan pendekar pedang itu telah memasuki dunia yang berbeda? Petik 2. Semua seniman bela diri dunia bawah terkejut. Kebingungan. Kebingungan. Langit hancur seperti pecahan kaca dalam pertempuran antara 4 ahli tertinggi. 4 ahli tertinggi tersedot ke dalamnya secara langsung. Ini. Di depan mata orang-orang yang tercengang, ruang seperti kaca itu pulih dan secara bertahap kembali ke keadaan sebelumnya. Langit kembali cerah. Weng. Pada saat ini, seluruh dunia tampak gemetar. Di langit yang luas, sebuah kuali melayang di udara. Namun, itu menghilang pada saat berikutnya. Semua orang menatap kosong pada pemandangan mistis ini dengan rahang ternganga. 9 kuali. Itu salah satu dari 9 kuali yang menstabilkan bangsa di masa lalu dan sejak itu menghilang. Petik 2. Niuya menatap kosong ke ruang yang memperbaiki diri, kemunculan dan hilangnya kuali. Matanya membelalak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 9 kuali. Pemimpin sekte telah hilang. Ruangan macam apa itu? Kemana itu akan mengarah? Tempat apa itu? Petik 2. Seorang pria tua di samping Niuya tidak bisa menahan keraguannya dan meraung keras. Di dinasti Xia, 9 kuali dipalsukan. Di masa lalu, 9 kuali menjadi stabil dan menjamin stabilitas negara. Dalam legenda, setiap kuali adalah benda abadi yang menakutkan. Namun, 9 kuali menghilang 1000 lebih tahun yang lalu. Pemimpin sekte pernah memberitahuku bahwa bukan hanya 9 kuali yang menghilang. Sekte abadi juga menghilang. Petik 2. Niuya bergumam dan tidak menyembunyikan apapun yang dia tahu.
Suaranya bergema di seluruh kerumunan. Apa itu sekte abadi? Mungkinkah benar-benar ada yang abadi seperti yang tercatat dalam legenda? Mungkinkah ada dunia berbeda yang hidup berdampingan dengan kita? Seorang pria parubaya berseru keras. Sekte abadi tidak langka di zaman kuno. Alasan mengapa mereka disebut sekte abadi adalah karena mereka memiliki immortal. Mereka yang berada di atas Budding Realm dikenal sebagai Immortals. Berdasarkan apa yang dikatakan pemimpin sekte kita, sekte abadi membawa 9 kuali untuk mengumpulkan energi spiritual dan meninggalkan dunia untuk menghindari penurunan zaman Dharma. Petik 2. Bab 545, Dunia 9 Kuali. Puncak tertinggi Huasan sekarang berantakan. Puncak yang berada di awan telah diperpendek lebih dari 1000 meter sementara seluruh gunung memiliki retakan yang tampak mengerikan. Kembali ke kaki gunung, semua orang melihat ke arah sekte suci Donghua dalam diam. Saat angin sepoi-sepoi melintasi kulit mereka, itu membawa rasa dingin yang menusuk rambut. Ruang dikesampingkan tanpa perhatian duniawi untuk mengumpulkan energi spiritual. Itu adalah cara untuk menghindari penurunan zaman Dharma. Petik 2. Niwuya dengan serius melanjutkan pidatonya. Menurut legenda, para ahli dari sekte abadi merasakan energi spiritual surga dan bumi yang semakin berkurang. Untuk pengembangan sekte abadi, mereka menggunakan harta karun abadi, 9 kuali, untuk menyisihkan ruang. Ruang ini yang dijaga oleh 9 kuali, mengumpulkan semua energi spiritual, telah berubah menjadi alam abadi yang legendaris. Kurasa pemimpin sekte dan yang lainnya telah memasuki dunia 9 kaldron. Petik 2. Apa yang disebut dunia 9 kawah adalah tanah damai terpisah yang diisolasi oleh arai. Tanya orang tua di samping Niwuya sambil bergumam. Masing-masing dari 9 kuali menyisihkan sebuah dunia, dan 9 kuali menyisihkan total 9 dunia. Artinya, ada 9 alam abadi independen di dalam dan di sekitar negara kita. Petik 2. Niwuya mengangguk perlahan. Tidak bisakah orang-orang dari dunia 9 kuali keluar? Atau tidak bisakah kita masuk ke dunia 9 kuali? Ahli dan realem dari klan suci tidak bisa membantu tetapi bertanya. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Niwuya menggelengkan kepalanya dengan kepahitan. 9 kuali menjaga 9 dunia terpisah yaitu Suanyuan, Ji, Huang, Yao, Sun, Yu, Tang, Xia, dan Yongchang. Saat 9 kuali mengumpulkan energi spiritual, kecepatan kultivasi di dunia lebih cepat 4 hingga 5 kali dibandingkan dengan dunia luar. Di dalam dunia 9 kuali, ada banyak ahli, termasuk yang ada di alam abadi. Akses ke dunia ini telah ditutup sejak 300 tahun yang lalu. Tidak mungkin untuk memasuki dunia 9 kaldron. Itu juga menandai kesulitan ekstrim bagi orang untuk keluar juga. Kecuali jika Anda memiliki harta karun abadi, bersama dengan kehebatan abadi, Anda tidak akan bisa keluar dari 9 dunia kaldron. 1. Namun, 9 kaldron telah menekan ki spiritual selama lebih dari 1000 tahun. Ketika tidak ada cukup energi untuk mengumpulkan 9 kaldron, akan ada hari ketika dunia 9 kaldron akan muncul sekali lagi. Petik 2. Tiba-tiba, suara anggun namun angkuh terdengar, mengejutkan semua orang. Semuanya melihat ke sumbernya. Seorang gadis di samping guild leader dari guild pengikut suci mengangkat dagunya saat dia berbicara dengan bangga. Dia sepertinya memamerkan pengetahuannya. Hehe, muridku tahu segalanya mulai dari astronomi hingga geografi. Guild leader dari guild pengikut suci menjelaskan kepada semua orang sambil tersenyum. Apa yang diketahui seorang anak? Seorang ahli bawaan dari sekte suci Donghua cemberut tak percaya. Siapa anak di sini? Siapa bilang aku tidak tahu apa-apa? Dunia di sini di Huasan disebut Yongchang. Ada 3 sekte abadi di dalamnya yang disebut Sekte Abadi Yongchang, Sekte Pembantaian Abadi, dan Sekte Abadi Dahong. Tutup mulutmu jika kamu tidak tahu apa-apa. Petik 2. Setelah mendengar seseorang menantangnya, gadis itu sangat marah sehingga dia menggeram pada pakar bawaan itu. Dasar nak, Dongwen, diam. Sebelum pakar bawaan itu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh teriakan dingin Niwuya. Ini mengejutkannya ketika dia dengan cepat menutup mulut dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa Niwuya memiliki ketidakpercayaan di matanya, menatap gadis kecil itu dengan mata berkilauan. Yongchang, Immortal Slaying, dan Dahong bukanlah sekte fiktif yang dibuat oleh orang-orang kuno. Tentu saja tidak.
Bahkan Pulau Penglai Immortal, itu tempat yang dijaga oleh Yu Cauldron. Kalian sekelompok orang bodoh, apa yang kamu tahu? 2. Gadis kecil itu tidak memberikan wajah apapun kepada Niwuya saat dia berbicara dengan penghinaan di wajahnya. Namun, emosi Niwuya diaduk, dan dia tidak keberatan dengan kekasarannya. Dia bergumam, sedikit yang saya harapkan apa yang pemimpin sekte katakan kepada saya semuanya benar. Itu nyata. Sekte abadi, ada sekte abadi di dunia ini. Seperti apa rupa dunia 9 kuali? Petik 2. Beberapa dari mereka bergumam sambil menjulurkan leher untuk melihat ke langit di atas Huasan. Di sana terhampar dunia tersembunyi yang dikenal sebagai Yongchang. Mungkinkah makhluk abadi yang bisa menaiki pedang dan membunuh seseorang dari jarak ribuan mil, mengemudi di atas awan dan jungkir balik 1000 mil, bisakah mereka benar-benar ada? Beberapa orang sangat menantikannya. Gadis kecil, menurutmu apakah pemimpin sekte kita memiliki kesempatan untuk keluar dari dunia Yongchang? Tanya Niwuya dengan ekspresi serius setelah menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak dibunuh oleh pendekar pedang itu, kurasa dia seharusnya punya kesempatan untuk keluar. Gadis kecil itu tidak terlalu yakin, jadi dia dengan santai menyebutkannya. Lagi pula, dia sudah maju ke Buding Realem dan dianggap ahli di dunia 9 Cauldron. Tapi belum pasti kapan dia akan keluar. Mungkin beberapa tahun atau bahkan lebih dari itu. Sebentar lagi. Petik 2. Apakah begitu? Niwuya dan semua orang dari Sekte Suci Donghua merasa lega. Kelompok dari Diabolism juga menyeka keringat dari dahi mereka. Sepertinya dunia 9 kuali tidak seseram yang dibayangkan. Ada ahli tertinggi di mana-mana. Petik 2. Pemimpin Sekte Niwu Shuang, Kaisar Qi, Raja Naga, dan pendekar pedang Parubaya sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika mereka tidak dianggap ahli di dunia itu akan terlalu menakutkan. Petik 2. Seseorang di atas Buding Realem dikenal sebagai seorang immortal. Artinya, ada dewa dan sekte abadi di dunia ini. Mungkin pakar bawaan ada di mana-mana, dan pakar dan realem merupakan jumlah orang tertinggi di sana. Petik 2. Itu akan terlalu gila. 9 kuali mengacu pada 9 dunia. Aku ingin tahu dunia macam apa mereka, dan pertemuan macam apa yang akan dihadapi pemimpin sekte Niwu Shuang. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat dunia 9 kuali membuka cakrawala baru bagi mereka. Dunia 9 Cauldron terlalu jauh dari kita. Niwuya dan para ahli lainnya menatap kosong ke langit di atas Huasan. Mari kita tunda pertempuran antara sekte ortodoks dan diabolisme. Mulai sekarang, kami tidak akan saling bersilangan. Jika kamu berani memprovokasi kami, itu akan menjadi saat di mana pertumpahan darah muncul di dunia bawah. Petik 2. Niwuya berhenti selama beberapa menit saat dia memanggil sambil melihat ke arah istana mayat iblis. Baik, diabolisme tidak akan menyerang siapapun dari aliansi sekte ortodoks dalam 5 tahun ke depan kecuali kalian menyerang kami terlebih dahulu. Tak perlu dikatakan lagi. Seorang ahli dari Devil Corps Palace merenung saat dia mengangguk sambil melihat semua ahli diabolisme. Sekarang mereka punya perjanjian selama 5 tahun. Bagus. Pada saat yang sama, semua ahli dari aliansi sekte ortodoks dan diabolisme memandang ke arah sekte naga. Alasan perdamaian antara sekte ortodoks dan diabolisme adalah karena faktor yang tidak pasti, sekte naga. Sekarang, ketiga kekuatan itu menahan satu sama lain. Hari Raja Naga kita kembali akan menjadi hari sekte naga melawan dunia bawah. Mo Qinglong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada mereka dengan suara datar. Fiuh. Setelah mendengar Mo Qinglong, sekte suci Donghua dan diabolisme menghela nafas lega. Adalah hal yang baik bagi kalian, Sekte Naga, untuk berhenti menemukan masalah kami. Terlepas dari aliansi sekte ortodoks atau diabolisme, mereka semua terpesona oleh Sekte Naga. 2 pendekar pedang dengan pedang pengisian dan pedang pengembalian telah membunuh mantan ahli kedua di dunia bawah dalam hitungan detik. Tak seorang pun dari dunia bawah bisa melakukan ilmu pedang sekuat itu. Sejak saat itu, sejak Niwu Shuang, Kaisar Qi, Raja Naga, dan pendekar pedang Parubaya memasuki dunia Yongchang melalui celah di udara, dunia bawah terbelah menjadi 3 kekuatan yang disematkan satu sama lain. Bab 546, Kedatangan Naga. Dunia bawah sepertinya akan memiliki masa damai untuk beberapa waktu. Betul sekali. Semua orang mungkin akan waspada terhadap Sekte Naga.
Sial, kekuatan yang ditampilkan oleh Sekte Naga hari ini benar-benar gila. Petik 2. Menjelang akhir pertempuran, jelas bahwa pemimpin Sekte Niwu Shuang telah kalah. Juga, tidak mungkin Kaisar Qi menang. Ini karena Raja Naga masih berdiri 1000 meter jauhnya sambil menyaksikan pertempuran berkembang. Petik 2. Jika bukan karena ruang hampa yang hancur hari ini, Sekte Naga akan menjadi penguasa tertinggi. Bagaimana Raja Naga menjadi begitu menakutkan? Dia baru akan berusia 21 tahun ini. Petik 2. Saat Raja Naga kembali, dunia bawah kemungkinan akan berada di bawah Sekte Naga. Aku ingin tahu, kapan Raja Naga dan yang lainnya akan kembali. Hehe, sebenarnya cukup bagus memiliki Sekte Naga dan Raja Naga. Mereka yang telah mereka bunuh adalah mereka yang menyinggung perasaannya atau berasal dari diabolisme. Raja Naga tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Untuk karakter kecil seperti kita, tidak ada yang buruk tentang ini. Petik 2. Setelah pertempuran para ahli tertinggi di puncak tertinggi Huasan, semua seniman bela diri di dunia bawah tidak tinggal lama selama mereka menuju pintu keluar. Kerumunan membahas apa yang terjadi hari ini dengan bersemangat. Pertempuran besar hari ini telah sangat meningkatkan pandangan mereka tentang dunia. Mo Qinglong dan yang lainnya dari Sekte Naga melihat lebih jauh ke ruang di mana Raja Naga telah tersedot. Saat berikutnya, mereka terbang dan menuju River Town. Lindungi Sekte Naga sampai Raja Naga kembali. Sebagai naga dan anggota Istana Naga, mereka masih bisa merasakan keberadaan Raja Naga mereka. Ini berarti Raja Naga belum mati. Selama Raja Naga masih hidup, mereka percaya bahwa dia akan segera kembali. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang itu. Segera, semua seniman bela diri dunia bawah telah berangkat dari puncak tertinggi Huasan. Yang tersisa adalah reruntuhan puncak tertinggi Huasan, yang telah retak, dan kehancuran yang membentang lebih dari 1000 meter. Di tengah pegunungan, tanahnya terlihat sangat buruk. Siapa yang mengira pria itu begitu kuat? Alam Buding. Bahkan saudara laki-laki saya yang lain jauh berbeda dalam hal bakat dibandingkan dengan dia. Di kaki Gunung Huasan, tersisa 2 orang. Salah satunya adalah seorang gadis muda sementara yang lainnya adalah pemimpin guild dari guild pengikut suci. Hehe, aku juga tidak menyangka Raja Naga memiliki bakat luar biasa seperti itu. Benar-benar menakutkan. Hehe, Xiao Xiao, menurutmu apakah Raja Naga bisa menjadi dewa? Pemimpin guild dari guild pengikut suci bertanya pada gadis kecil itu. Ada kemungkinan besar, gadis kecil itu bandel tetapi sulit baginya untuk tidak diyakinkan oleh Wang Xian. Dia cemberut dan menambahkan, saya benar-benar merasa pendekar pedang paruh baya memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mencapai alam abadi. Ilmu pedangnya sangat kuat. Petik 2. Pemimpin guild dari guild pengikut suci menganggukkan kepalanya dalam diam sebelum bertanya, haruskah kita masuk? Ya Tuan, ikuti saya kembali. Lagi pula, tidak akan lama sampai kita bisa masuk dan pergi sesuai keinginan. Kultivasi di sana 4 hingga 5 kali lebih cepat daripada di sini. Di lokasi di mana Sekte Abadi berada, itu akan menjadi 7 hingga 8 kali lebih cepat. Karena kita telah mengumpulkan informasi yang diperlukan, ayo kembali. Petik 2. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya, memegang tangan ketua guild dari guild pengikut suci dan menjawab. Baiklah, saya ingin melihat tanah legendaris dari para dewa, dunia Yongchang. Mata pemimpin guild dari guild pengikut suci dipenuhi dengan antisipasi. Hehe, ayo pergi. Gadis kecil itu menjawab sambil tersenyum. Di tangannya, dia memegang beberapa iPad. Di dalamnya terdapat berbagai informasi tentang masyarakat saat ini. Ini adalah sesuatu yang diminta ayahnya untuk dikumpulkan ketika dia dikirim ke masyarakat modern. Ini dilakukan sebagai persiapan ketika Yongchang turun ke dunia saat ini. Itu adalah berbagai potongan informasi tentang gaya hidup saat ini dan teknologi mereka. Bocah kecil itu memimpin guild-guild pengikut suci ke puncak gunung dan mengusap benda spiritual biru di lehernya. Weng, tiba-tiba, 2 pasang lengan yang menakutkan muncul. 4 telapak tangan dengan sarung tangan merah menyala merobek ruang suatu area. Xiao Xiao, cepat, sebuah suara datang dari ujung sana. Gadis kecil itu langsung melompat tanpa ragu-ragu. Pemimpin guild dari guild pengikut suci terkejut menyaksikan ini. 4 tangan besar telah merobek ruang secara langsung. Dia tidak ragu bahwa energi di tangan itu dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati.
Papa. Ketika dia memasukinya, dia langsung jatuh ke darat. Pemimpin guild dari guild pengikut suci terkejut melihat dua pasang sarung tangan merah menyala dihancurkan oleh arai roh secara instan. Saat dia masih shock, telapak tangan besar yang menyala muncul di bawah mereka dan membawa mereka ke arah. Semua tindakan ini seperti yang dibayangkan oleh seorang immortal. Apa yang gadis kecil itu tidak tahu adalah harga selangit untuk memasuki dunia Yongchang. Meskipun 4 hingga 5 ahli Buding Realm dapat mengoyak ruang, mereka akan menderita serangan yang mengerikan ketika mereka masuk. Intensitas serangan ini akan bergantung pada kekuatan seniman bela diri. Bahkan ahli alam abadi yang kuat tidak akan berani. Ini karena tingkat kematiannya 90% dan tidak ada yang mau mengambil risiko ini. Adapun dua pasang sarung tangan api yang telah meledak sebelumnya, itu adalah peralatan spiritual level 12. Ini adalah harga untuk membiarkan mereka berdua masuk. Beberapa saat yang lalu, Wang Xian menderita serangan dari arai roh saat dia masuk. Kekuatan yang menakutkan membuat punggungnya merinding. Serangan destruktif membuat Wang Xian merasa seperti akan terkoyak. Namun, Wang Xian adalah naga surgawi dan memiliki tubuh naga surgawi. Sebelum dia merasa akan pingsan, dia menyadari bahwa dia telah berhasil melewatinya. Meskipun demikian, tubuhnya terluka parah oleh serangan itu. Sebelum dia bisa menghabiskan energi naga untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Dunia Yongchang adalah dunia yang ditekan oleh Yongchang Cauldron. Seluruh dunia tidak besar dan kira-kira seukuran provinsi besar di Cina. Atau kira-kira seukuran Korea Selatan. Ada 3 sekte abadi di dunia Yongchang dan mereka adalah Sekte Abadi Yongchang, Sekte Pembantaian Abadi, dan Sekte Abadi Dahong. Sekte Abadi Yongchang berspesialisasi dalam atribut api, Sekte Abadi Dahong berspesialisasi dalam atribut air, dan Sekte Pembantaian Abadi dikenal karena pembudidaya pedang atribut logam mereka. Bersama dengan 3 sekte abadi adalah 7 hingga 8 sekte yang lebih kecil. Dahong Immortal Sect terletak di tengah pegunungan. Gunung tertinggi bisa mencapai ketinggian kira-kira 5.000 meter, yang 2 kali tinggi Huasan. Suara gemuruh tak henti-hentinya di seluruh pegunungan tempat Dahong Immortal Sect berada. Air terjun. Ada air terjun di mana-mana yang dimulai dari puncak tertinggi. Kicauan, kicauan, kicauan. Burung spiritual terbang di langit. Air-air terjun sangat jernih dengan ikan yang sesekali bermunculan. Burung menukik turun dari langit dan mengambil ikan sebagai mangsa. Bam! Seekor burung yang seluruhnya berwarna putih dan berukuran hampir 1 meter berdiri di puncak tertinggi sambil menatap ikan-ikan di depan air terjun dengan waspada. Saat akan menukik turun, sesosok jatuh dari langit. Burung putih itu kaget dan menatap kosong ke sosok yang melayang di air terjun itu. Membelah air sambil mempertahankan posisinya selama 5 detik adalah tolok ukur untuk menguasai teknik pedang Dahong. Hasil dari semua penilaian Anda sebelumnya biasanya di bawah rata-rata. Berlatihlah dengan rajin selama periode ini. Petik 2. Di bawah air terjun, seorang wanita berdiri di tengah dan air terpisah menjadi 2 sisi secara otomatis. Di sekelilingnya, beberapa pemuda berusia 20 tahun memegang pedang panjang di tangan mereka saat menebas air terjun. Ark, pada saat ini, teriakan mengerikan terdengar. Seorang gadis ngeri melihat sesosok yang jatuh dari air terjun di hadapannya. Kedatangan naga. Bab 547, Jenius. Setan. 1. Bu, kenapa kamu membawanya pulang? Sungguh merepotkan jika ada pria yang tinggal di rumah kami. Petik 2. Kami bahkan tidak tahu siapa dia. Tidakkah menurutmu tidak pantas untuk memilikinya di rumah kita? Dia hampir membuatku terkejut sampai mati hari ini. Petik 2. Ayo cari tahu dari mana asalnya dan segera kirim dia kembali. Saat Wang Xian dalam keadaan kesurupan, dia mendengar suara wanita. Dia mengerutkan kening saat dia membuat gerakan kecil. Seluruh tubuhnya kesakitan seolah-olah akan segera hancur. Penyembuhan diri dengan energi naga. Wang Xian berpikir. Penyembuhan diri akan mengkonsumsi 1,97 juta poin energi naga. Terus. Sial, kenapa mahal sekali lagi? Wang Xian sedikit memelintir ekspresinya. Dengan pikiran, dia memeriksa lukanya sendiri dan memutuskan untuk menggunakan 500.000 poin energi naga untuk perawatan sederhana. Linger, sejak dia jatuh di Met Feng Yu, kita tidak bisa meninggalkannya di sana. Aku akan meminta sekte leluhur untuk memeriksa identitasnya dan mengirimnya kembali. Petik 2.
Untuk merawatnya, kami telah menghabiskan banyak sumber daya dari Met. Feng Yu. Petik 2. Baiklah. Berhenti bicara, nak. Jika kekuatan Anda dapat mencapai kemajuan, Met. Feng Yu pasti akan menerima lebih banyak sumber daya. Petik 2. Bu, aku akan bekerja keras. Suara-suara di luar terus membingungkan Wang Xian. Di mana tempat ini? Ruang hampa hancur. Apakah saya datang ke dunia dalam arai, atau... Segala macam pikiran melintas di benak Wang Xia. Dia ingat adegan pertempuran terakhir dengan jelas, ketika dia tersedot ke dalam arai saat itu menyerah. Bu, dia sudah bangun. Dia bangun. Petik 2. Saat itu, sebuah suara datang menjerit lagi, yang menurut Wang Xian agak familiar. Selanjutnya, Wang Xian melihat seorang wanita dan seorang gadis berjalan ke arahnya. Wanita itu menawan, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dewasa dan berkembang dengan baik melalui sosoknya. Tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Gadis itu berusia sekitar 22 hingga 23 tahun, dan dia sangat mirip dengan wanita itu. Namun, dia memelototi Wang Xian sekarang dengan wajah penuh ketidaksenangan. Keduanya mengenakan pakaian kuno, yang tidak seperti gaya modern. Apakah kamu bangun? Wanita itu melihat ke arah Wang Xian saat dia menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran air ke tubuh Wang Xian. Apakah cederamu serius? Anda berasal dari sekte mana? Saya akan meminta seseorang untuk mengirim Anda kembali, kata wanita itu, sambil menatap Wang Xian. Wang Xian membeku sesaat karena dia tidak menjawab pertanyaan wanita itu, di mana tempat ini? Dia memutar kepalanya, mempelajari sekeliling saat dia bertanya dengan kebingungan. Ini adalah sekte abadi Dahong. Anda berasal dari sekte mana? Pembantaian abadi atau Yongchang? Atau sekte lain yang lebih kecil? Tanya wanita itu kepada Wang Xian dengan jelas saat dia berjalan ke tempat tidur. Sekte abadi Dahong. Pembantaian abadi. Yongchang. Wang Xian melanjutkan dengan tatapan bingungnya. Dia merasa seperti dia benar-benar memasuki dunia aneh dalam arai itu. Jangan bilang kamu mengidap amnesia. Dan Anda lupa dari sekte mana Anda berasal. Petik 2. Melihat reaksinya, gadis di samping itu mengintai dan mengamatinya. Sepertinya saya benar-benar memasuki dunia dalam arai. Wang Xian menatap kosong pada karakter kuno yang tersulam di pakaian gadis itu saat dia sedang kesurupan. Hei, aku bertanya padamu. Apakah Anda kehilangan ingatan? Atau apakah Anda bisu? Petik 2. Gadis itu tidak senang dan berteriak pada Wang Xian karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban darinya. Wang Xian memandang gadis itu. Saya pikir saya kehilangan ingatan. Gadis itu hampir tersedak mendengar jawabannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengakui bahwa mereka telah kehilangan ingatan dengan cara yang begitu santai. Apakah ini cara bertindak seseorang dengan amnesia? Lihat dia. Dia sepertinya bukan pria yang baik, dan dia tidak menderita amnesia. Dia jelas ingin. Gadis itu menatap Wang Xian dengan marah saat dia berbicara dengan wanita di sampingnya. Wanita itu mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat Wang Xian. Tidakkah kamu tahu Dahong Immortal Sect, Immortal Slaying Sect, atau Yongchang Immortal Sect? Saya tidak punya ide. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan terus menyuarakan keraguannya. Tempat apa ini? Kami berada di Yongchang. Apa yang kamu ingat? Wanita itu mengarahkan matanya yang berkedip-kedip pada Wang Xian. Yongchang. Namaku Wang Xian, dan yang lainnya memanggilku Raja Naga. Petik 2. Yongchang. Wang Xian terus terlihat bingung. Di mana tepatnya Yongchang? Dunia di dalam arai. Raja Naga, bisakah kamu menggulingkan sungai atau membalikkan laut? Petik 2. Gadis itu sedikit terkejut dengan kata-kata Wang Xian, tetapi kemudian, dia membantahnya dengan jijik. Sudah cukup, Linger. Wang Xian, kan? Beristirahatlah sekarang dan lihat apakah Anda dapat mengingat sesuatu. Anda mungkin tinggal di sini untuk saat ini. Kata wanita itu kepada Wang Xian saat dia menarik lengan gadis itu dan menyeretnya keluar. Dia jelas berbohong. Amnesia. Dia sepertinya tidak kehilangan ingatannya padaku. Petik 2. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu di mana tempat ini. Petik 2. Jangan bilang dia jatuh dari langit. Dia tidak mungkin dari dunia luar. Tidak ada orang luar yang bisa masuk. Dia mungkin kehilangan ingatannya. Petik 2. Kupikir dia orang jahat, mungkin dikejar oleh beberapa orang,
dan lari ke tempat kita untuk bersembunyi. Wang Xian terkekeh pahit saat dia mendengar percakapan yang hampir tidak terdengar dari luar. Sepertinya ini adalah dunia di dalam arai, Yongchang. Mereka tahu tentang dunia luar, jadi kita masih di bumi. Hampir saja. Jika aku tidak salah, wanita itu seharusnya adalah ahli alam buding, sedangkan gadis itu adalah ahli bawaan. Sekte abadi Dahong. Wang Xian bergumam dengan cahaya berkedip di matanya. Bam, ambil obatmu. 2 hari kemudian, sebuah cangkir teh dibanting ke atas meja di depan Wang Xian sementara gadis itu menyuruhnya dengan tidak sabar. Terima kasih. Wang Xian tersenyum pada gadis itu saat dia meletakkan bukunya dan berbicara tanpa ekspresi. Karena kamu tidak cacat, apa kamu mengharapkan aku mengirimimu obat sepanjang waktu? Tidak bisakah kamu mengambilnya sendiri? Petik 2. Gadis itu mendengus pada Wang Xian dengan ketidaksenangan di wajahnya. Selanjutnya, dia berbalik dengan tidak sabar dan pergi. Melihat cangkir teh di atas meja, Wang Xian mengambilnya dengan wajah berseri-seri dan meminumnya dalam satu kesempatan. Kemudian dia mengambil bukunya sekali lagi. Di dalam buku itu tertulis 4 kata kuno, Cara Agung Yongchang. Wang Xian membutuhkan 2 hari sebelum akhirnya dia memahami tempat ini. Dunia Yongchang ditekan oleh Yongchang Cauldron, dan itu adalah alam abadi yang legendaris. Dunia memiliki sekte abadi di sini dengan dewa legendaris, dan Dharma. Wang Xian berdiri dan menatap jauh ke depan. Tempat dia tinggal berada di tengah jalan ke atas gunung, dikelilingi oleh suara air terjun. Orang bisa melihat para ahli terbang di udara dengan pedang mereka agak jauh. Itu benar, mereka terbang dengan pedang mereka. Di sini, ahli bawaan bisa terbang dengan pedang mereka, pakar dan realem bisa naik awan, ahli alam buding bisa terjun ke luar angkasa. Ada sistem kultivasi lengkap di sini, dan seni kultivasi jauh melampaui apa yang dimiliki dunia bawah. Selain itu, ada ahli di alam abadi yang telah melampaui alam pemula di sini. Petik 2. Dengan mata berbinar, Wang Xian mempelajari sekelilingnya. Selama ini, Wang Xian ingin mempelajari cara menyerang, dan menguasai membaca seni kultivasi. Sekarang, kesempatannya ada di sini. Datang ke sini adalah kesempatan bagus bagiku. Wang Xian sedikit menekuk bibirnya. Bab 548, Jenius. Setan. 2. Ruang air menetes. Air menetes bumi. Batu air menetes. Pedang hujan. Hujan membelah batu. Malam, matahari terbentang diagonal melintasi cakrawala. Sebuah pelangi yang indah tergantung di sekitar air terjun. Setengah jalan ke atas Met. Feng Yu, seorang gadis berdiri di atas sebidang tanah kosong sambil terus-menerus mengayunkan pedang panjang di tangannya. Wanita lain berdiri di samping dan menyaksikan gadis itu berlatih pedang tanpa suara. Kondisi cair dan gas. Luar biasa. Tingkat kendali dan teknik pedang ini. Petik 2. Tak jauh dari situ, Wang Xian duduk di belakang meja. Dengan sebuah buku di tangannya, dia terkejut melihat gadis itu mengayunkan pedangnya. Ilmu pedang gadis itu benar-benar membuka pintu baru untuk Wang Xian. Di dunia bawah, dia belum pernah menemukan ilmu pedang yang luar biasa. Air bisa ada dalam bentuk cair, gas, dan padat. Kondisi padat meliputi es, salju, es, dan hujan es. Keadaan cair akan mencakup awan, hujan, kabut dan embun sedangkan keadaan gas akan mencakup uap air. Dalam bentuk dan status yang berbeda, mereka akan memiliki efek, serangan, dan kerusakan yang berbeda. Pedang Yulinger yang dimasukkan ke dalam hujan dan pedang ke dalam kabut. Setiap transformasi memiliki efek yang berbeda. Misalnya, daya tembus hujan dan efek ilusi kabut. Melihat Yulinger, Wang Xian memiliki banyak pemikiran. Di tangannya, bola cairan muncul. Di bawah kendalinya, cairan dipisahkan menjadi tetesan air. Setelah itu, ia menguap, mengembun menjadi air, berubah menjadi salju, berubah menjadi embun beku, berubah menjadi es dan akhirnya hujan es. Semua ini adalah transformasi es. Dulu aku jarang menggunakan atribut air karena potensi serangannya sedikit lemah. Mungkin lebih baik sebagai atribut pendukung. Namun, tampaknya ini hanya karena saya tidak tahu cara menggunakannya. Petik 2. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Setelah bola cairan berubah, bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi serangan? Tombak air spiritual. Pada saat ini,
Wang Xian melihat Yulinger menerjang ke depan dengan pedang panjang di tangannya. Aliran air mengalir deras di tangannya. Sebelum pedang panjang mengenai targetnya, aliran air di atasnya menyerang target lebih dari selusin kali. Ketika pedang panjang itu tiba, dengan mudah menembus bebatuan gunung. Saya tidak bisa mengerti dengan menonton sendiri. Akan lebih baik jika saya bisa bergabung dengan Da Hong Immortal Sect. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan lebih banyak teknik pertempuran dan lebih banyak teknik aplikasi. Ilmu pedang yang luar biasa. Kamu sangat hebat. Setelah melihat Yulinger berlatih sebentar, Wang Xian berjalan sambil memberikan pujian padanya. Cih, apa yang kamu ketahui tentang ini? Petik 2. Melihat Wang Xian berjalan dengan basa-basi, Yulinger mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkomentar. Meskipun aku tidak bisa benar-benar mengerti, aku tahu bahwa Nona Yuer benar-benar hebat dengan pedang. Wang Xian tersenyum dan tidak tersinggung. Dia menoleh ke wanita itu dan bertanya, Bibi Yu, bisakah kamu mengajariku ilmu pedang ini juga? Bisakah saya bergabung dengan Da Hong Immortal Sect? Petik 2. Hah. Wanita itu mengerutkan kening saat mendengar Wang Xian. Selama 2 hari terakhir, dia juga memikirkan bagaimana dia akan menangani pemuda yang tidak dikenal ini. Setelah pengamatan selama 2 hari, dia memperhatikan bahwa pemuda ini tidak mengetahui banyak hal. Dia sepertinya telah kehilangan sebagian dari ingatannya. Tidak mudah untuk bergabung dengan Da Hong Immortal Sect. Anda harus memiliki bakat dan kekuatan. Sebelum kekuatan Anda mencapai alam bawaan, Anda harus mulai dengan menjadi murid biasa. Mengapa Anda tidak mengikuti penilaian murid biasa? Mereka berada di pintu masuk Da Hong Immortal Sect. Setelah Anda lulus penilaian untuk menjadi murid biasa, Sekte akan memberi Anda akomodasi. Yulinger menyela setelah mendengar Wang Xian. Jelas, dia ingin Wang Xian meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Seperti yang Yuer katakan, kamu harus mulai dengan menjadi murid biasa untuk bergabung dengan Da Hong Immortal Sect. Setelah Anda mencapai alam bawaan, Anda kemudian akan dianggap sebagai benar-benar bagian dari sekte. Anda dapat memilih sekte gunung pilihan Anda. Setiap sekte gunung akan memiliki seorang mentor. Jika Anda ingin bergabung dengan Da Hong Immortal Sect, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengambil bagian dalam penilaian. Wanita itu memandang Wang Xian saat dia menjelaskan. Alam bawaan. Wang Xian mengangguk sedikit. Ya, alam bawaan. Saya mulai berkultivasi saat berumur 8 tahun dan menggunakan 10 tahun untuk mencapai alam bawaan. Jika Anda bekerja keras sekarang, Anda seharusnya dapat mencapai alam bawaan pada saat Anda berusia 40 tahun. Petik 2. Yulinger menyeringai dan berkomentar dengan sedikit jijik. Wanita di sisinya menepuk kepalanya. Takdirlah yang menyatukan kita. Setelah Anda pulih dari luka Anda, saya dapat mencari pekerjaan di Da Hong Immortal Sect untuk Anda. Jika suatu hari Anda mencapai alam bawaan, Anda dapat bergabung dengan Met. Feng Yu. Petik 2. Wanita itu tersenyum dan berbicara dengan Wang Xian. Kita mungkin harus menunggu 10 tahun kemudian. Gadis di sampingnya bergumam pelan. Wang Xian tersenyum menanggapi. Dia menggerakkan lengannya dan pedang air muncul di tangannya secara instan. Dia membuangnya dan pedang air mendarat dengan akurat di dinding yang pernah digunakan Yulinger. Anda tidak perlu menunggu 10 tahun. Aku sadar aku masih punya kekuatan. Petik 2. Yulinger tercengang dan begitu pula wanita itu. Mereka tidak akan pernah menyangka Wang Xian menjadi ahli bawaan. Ketika dia terluka, wanita itu telah memeriksa tubuh Wang Xian. Namun, dia tidak merasakan energi air. Anda adalah seorang kultivator, dan seorang pembudidaya atribut air. Petik 2. Yulinger tidak bisa membantu tetapi berseru. Matanya membelalak dan dipenuhi ketidakpercayaan. Ya, Wang Xian membuka telapak tangannya dan energi air bergabung menjadi pedang air. Saat dia mengayunkan pedang, energi air yang padat tersebar ke sekitarnya. Alam bawaan. Mengingat Anda dapat menggabungkan energi air menjadi pedang air dengan begitu mudah, Anda setidaknya berada di level bawaan. Petik 2. Wanita itu sangat terkejut. Yulinger juga terkejut tapi mendengus dingin. Cih. Jadi bagaimana jika dia berada di level inbound? Saya juga. Bibi Yu, bisakah aku bergabung dengan Sekte Abadi Da Hong? Wang Xian melirik gadis itu dan mengungkapkan senyuman tipis. Ya, tentu saja kamu bisa. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Masih merasa sedikit terkejut, dia berkata,
aku akan membawamu ke sekte untuk mendaftar besok. Yuer, bawakan salinan ilmu pedang sekte abadi Dahong untuk adik junior masa depanmu. Petik 2. Baik, Yu Linger cemberut saat menjawab. Wanita itu tersenyum berseri-seri saat dia menambahkan, saya tidak menyangka Anda menjadi ahli atribut air sejak lahir. Anda bisa memanggil saya sebagai mentor Yu di masa depan. Petik 2. Ya, mentor Yu. Wang Xian mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Yu Linger. Panggil aku kakak perempuan di masa depan. Inilah bab ilmu pedang. Petik 2. Melihat Wang Xian menatapnya, Yu Linger cemberut dan memberikan manual rahasia kepadanya. Terima kasih. Wang Xian tersenyum dan mengambil manual rahasia itu. Setelah itu, dia berjalan ke meja di sampingnya dan mulai membaca. Wanita itu tersenyum sambil menonton. Dia agak menghargai kepribadian Wang Xian yang acuh tak acuh. Air bisa mencakup segala hal. Jalur budidaya air dan jalur budidaya ilmu pedang air membutuhkan kepribadian yang tenang dan tenang. Jika tidak, seseorang akan sulit mencapai penguasaan yang hebat. Dia tahu putrinya memiliki sifat yang buruk. Siapa yang mengira akan sangat mudah untuk bergabung dengan Dahong Immortal Sect dan mendapatkan seni kultivasi mereka. Kehidupan luar biasa saya di dunia Yongchang akan segera dimulai. Melihat melalui manual rahasia di tangannya, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dengan kekuatan Buding Realemnya saat ini dan kontrolnya atas atribut air sebagai naga dewa 5 elemen, berlatih teknik pertempuran apapun sama saja dengan berjalan-jalan di taman. Bab 549, Jenius. Setan. 3. Analisis morfologi air. Transformasi air. Ilmu pedang, teknik dunia. Panduan rahasia ilmu pedang Dahong Immortal Sekte merangkum bentuk, transformasi air, dan ilmu pedang. Seperti dugaan Wang Xian, ada 3 kondisi, yang meliputi padat, cair, dan gas. Tetapi di samping ketiga kondisi ini, ada kondisi lain, kondisi didih. Air bisa berubah menjadi es, tapi juga bisa menaikkan suhunya. Ada metode lain untuk memurnikan peralatan dan ramuan yang dikenal sebagai teknik pemurnian air. Selain nyala api, air adalah satu-satunya atribut yang dapat memurnikan eliksir dan peralatan. Hal-hal akan berkembang ke arah yang berlawanan ketika menjadi ekstrim. Ilmu pedang di dunia bawah dikenal sebagai seni atau pukulan. Tapi ilmu pedang dari Sekte Abadi Dahong dikenal sebagai teknik, atau metode, teknik pertempuran. Teknik dan struk berbeda. Dalam novel, seni menggambar pedang sangat mengesankan. Dengan pancaran pedang, musuh langsung mati. Namun, itu jelas merupakan langkah kekanak-kanakan sebelum teknik. Sama seperti menggambar pedang, Anda harus tetap dekat dengan musuh dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Tapi teknik pedang bisa langsung membunuhmu, bahkan pada jarak 1000 meter atau lebih jauh darimu. Pikirkan tentang itu. Tidak peduli seberapa mengesankan Anda menarik pedang Anda, itu tidak sehebat membunuh musuh dalam jarak beberapa ratus meter. Ini sudah melampaui pertarungan underworld pada umumnya tetapi ditingkatkan menjadi pertarungan teknik. Teknik pedang Sekte Abadi Dahong dibagi menjadi 4 ranah yaitu penguasaan kecil, penguasaan hebat, puncak, dan pencapaian. Murid bawaan yang dapat mencapai penguasaan besar adalah talenta terbaik. Pakar dan realem yang mencapai pinnacle dianggap sangat mengesankan, pakar realem buding dapat maju ke pencapaian. Para ahli buding realem ini bisa menduduki peringkat teratas. Teknik pedang memiliki banyak sekali variasi, dan cara menyerang yang tidak dapat dibayangkan. Teknik pedang penguasaan kecil perlu menguasai kondisi gas, penguasaan hebat akan menguasai keadaan cair, dan pinnacle akan menjadi keadaan padat. Pencapaian akan menguasai keadaan didih. Ketika 4 kondisi air bergabung menjadi satu, ada kemungkinan mencapai SWOT Inten dan maju menjadi immortal. Wang Xian membaca pengantar di manual rahasia dengan mata penuh kegembiraan. Malam datang tanpa suara. Bulan dan bintang-bintang di sini tidak berbeda dari luar. Kamar yang ditinggali Wang Xian bukanlah kamar yang terisolasi, aula berada tepat di sampingnya, sementara Yu Linger tetap di lantai atas. Wang Xian keluar dari kamarnya. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya dari luka sebelumnya. Dengan demikian, dia paling banyak bisa meledakkan kekuatan dan realem dalam pertempuran apapun. Dia membawa manual rahasia ke halaman dan melihat pedang panjang di atas meja. Dia mengayunkan lengannya. Dentang. Pedang itu tidak buruk, tapi itu bukan senjata spiritual yang sudah lahir. Wang Xian menghunus pedangnya, dan bayangan-bayangan muncul di depannya saat dia mengayunkan lengannya.
Penggunaan keadaan air terutama untuk membingungkan lawan sehingga gerakan yang tak terhitung jumlahnya dapat dimainkan dalam satu serangan. Pedang ilusi mewakili penguasaan kecil teknik pedang. Pedang ilusi bisa menyebabkan kerusakan, tapi itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan pedang panjang asli. Selain itu, penggunaan uap air bisa mengendalikan pedang panjang. Artinya, sampai terbang di atasnya. Namun, ini akan membutuhkan kontrol yang kuat. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengayunkan pedang ke udara. Dengan satu ayunan, pedang itu menerjang ke depan. Terbang dengan pedang melibatkan banyak aspek dalam mengendalikan uap air, seperti kecepatan, kekuatan, sudut, semua ini membutuhkan latihan jangka panjang. Wang Xian bergerak dan menginjak pedang. Menggunakan kendali pikiran, pedang itu bergerak maju. Kecepatannya tidak cepat. Metode terbaik untuk meningkatkan kecepatan adalah pada bentuk cairnya, menggunakan awan air untuk melayang dengan pedang di udara. Pedang ilusi. Wang Xian melompat dari pedangnya dan menusuk dengan pedang di tangannya. Seketika, gambar pedang ilusori yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Hujan pedang. Wang Xian menggabungkan pedang ilusori yang padat menjadi pisau air setajam silet yang tergantung di sekitarnya seolah-olah itu adalah million swords into one. 100 Tears Blade. Wang Xian memegang dan mendorong pedangnya ke depan sekali lagi. Pedang air di sekitarnya mengalir ke pedang panjang dan menyerbu ke depan. Sebelum pedang panjang di tangan Wang Xian mencapai target, pedang air telah menyerangnya ratusan kali. Ini dikenal sebagai Tears Blade, yang dibagi menjadi 10 tingkatan, 100 tingkatan, 1000 tingkatan, dan 10.000 tingkatan. Pakar bawaan yang bisa mencapai 10.000 tingkat dianggap mendominasi. Dengan kabut air, aku bahkan bisa mengubah arah pedang air dan mengontrol arahnya. Ini adalah keterampilan dan peperangan biru sejati. Wang Xian menganggap manual teknik pedang Sekte Abadi Dahong sebagai harta berharga karena berisi berbagai gerakan yang kuat dan segudang teknik pertempuran. Menjelang akhir kultivasinya, Wang Xian bahkan perlu menganalisa dan berlatih terus-menerus agar bisa menguasainya. Tweet 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 tweet. Ketika suara kicau burung terdengar, Wang Xian mendongak dan menyadari bahwa matahari telah terbit. Hutan, air terjun, gunung dan sungai yang indah dan burung-burung yang terbang tinggi di langit membuat seluruh dunia tampak seperti negeri dongeng. Kamu bangun lebih awal. Petik 2. Yu Linger terkejut melihat Wang Xian memegang pedang, berdiri di halaman. 1 jam di pagi hari sama dengan 2 malam. Wang Xian menjawabnya tanpa ekspresi. Dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang gadis yang telah melawannya. Tapi dia berterima kasih pada ibunya. Yu Linger mengangkat alisnya. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat kita berlatih di pagi hari. Petik 2. Bagus. Wang Xian mengangguk dan mengembalikan pedang ke tempat asalnya di samping. Bawalah pedang itu bersamamu. Anda harus berlatih nanti dengan itu. Petik 2. Yu Linger memberi perintah kepada Wang Xian seperti saudara perempuan yang suka memerintah. Wang Xian tersenyum saat dia mengambil pedang di tangannya. Bisakah kamu terbang dengan pedang? Lompat ke bawah jika tidak bisa. Petik 2. Yu Linger sedikit mengangkat dagunya sambil mengambil pedang. Dia melemparkannya ke udara seolah-olah dia sedang memamerkan keahliannya. Dengan lompatan, dia melompat ke atasnya dan melayang ke bawah. Tapi kecepatannya terlalu lambat. Gadis. Dengan satu tangan, Wang Xian membuat pedang tertahan di samping kakinya. Wang Xian langsung muncul di belakangnya dengan dorongan energi air. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pernahkah kamu belajar bagaimana menerbangkan pedang sebelumnya? Yu Linger sangat terkejut sehingga dia membuka bibirnya saat dia melihat Wang Xian. Apakah itu sulit? Saya menguasainya segera setelah saya mempelajarinya. Kata Wang Xian kepada Yu Linger dengan jelas. Kamu, tentu saja tidak. Saya mempelajarinya dalam sehari. Petik 2. Wajah Yu Linger sedikit memerah saat dia mengertakkan gigi. Oh, hanya 10 menit yang aku butuhkan. Wang Xian mengangguk. Dasar pembual. Beraninya seorang anak laki-laki membual di depanku. Petik 2. Yu Linger menatap Wang Xian sebelum dia menuju ke air terjun di bawah. Di air terjun itu, lebih dari 20 murid berdiri di bawah, berlatih dengan pedang tanpa henti. Saat melihat Yu Linger, beberapa pemuda berhenti. Masih tertinggal. Hei, siapa ini? Orang-orang itu menatap Wang Xian dengan keraguan. Ini pria yang jatuh dari air terjun tempo hari. Dia akan berlatih bersama kita mulai sekarang. Petik 2.
Yulinger mengerucutkan bibirnya saat dia berbicara kepada orang banyak. Oh benarkah? Setelah memperhatikan ekspresi Yulinger, kelompok pria muda itu menyeringai saat mereka mengamati Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bab 550, terlalu lemah. Hei, kakak junior, sejak Anda bergabung dengan Met Feng Yu, beritahu kami namamu. Pria muda dengan pedang panjang biru langit memandang Wang Xian, mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara. Wang Xian. Wang Xian memandang ke-20 laki-laki dan perempuan muda. Dia sedikit terkesan. Semuanya adalah ahli bawaan. Seorang ahli bawaan berumur 20 tahun akan menyebabkan keributan besar di dunia bawah. Namun, semuanya di sini adalah ahli bawaan. Jika murid elit adalah ahli bawaan, bukankah murid inti menjadi ahli dan realem? Bukankah penatua dan petugas akan menjadi alam pemula dan pemimpin sekte menjadi alam abadi? Kekuatan ini terlalu gila. 1. Wang Xian telah memutuskan bahwa dia pasti harus meningkatkan kekuatan Sekte Naga dan Istana Naga begitu dia keluar dari tempat ini. Jika tidak, Sekte Naga tidak akan menjadi apa-apa ketika dunia Sekte Abadi Yongchang turun ke dunia nyata. Wang Xian. Ketika sekelompok pemuda mendengar perkenalan sederhana Wang Xian, mereka mengangkat alis. Betapa kejam. Yulinger cemberut, mengambil pedangnya dan sedang dalam perjalanan untuk berlatih ilmu pedangnya. Sejak kakak laki-laki telah bergabung dengan Met Feng Yu, saya harus membimbing Anda dengan baik di masa depan sebagai senior Anda. Ayo, biarkan kakak dan adik Anda melihat apa yang Anda mampu. Petik 2. Seorang pria muda dengan rambut yang mencapai pinggangnya mengangkat alis. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menunjuk ke Wang Xian sambil tersenyum. Wang Xian memandang pria muda dengan pakaian tradisional, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Eksistensi tingkat bawaan tidak bisa menarik minatnya sama sekali. Oh, kakak senior Huayu ingin merasakan kekuatan Anda. Apakah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan? Petik 2. Kamu baru di sini, tapi kamu berani bangga. Di samping mereka, dua pemuda menegur Wang Xian dengan dingin setelah mendengar Wang Xian menolak bimbingan kakak laki-laki Huayu. Adik laki-laki, kamu sedikit kasar di sini. Tarik pedangmu. Petik 2. Huayu sedikit terkejut ditolak oleh Wang Xian. Saat berikutnya, dia melambaikan pedang panjang di tangannya saat cahaya pedang itu melewati Wang Xian. Murid-murid di sekitarnya hanya menyaksikan dengan senyuman. Mereka memegang pedang mereka dalam pelukan mereka, menyeringai dan menyaksikan dengan antusias. Kakak senior Huayu adalah yang terkuat di antara mereka. Kapanpun ada murid baru, dia pasti ingin merasakan kekuatannya. Apa yang disebut akal, sebenarnya, menunjukkan murid baru yang bertanggung jawab di sini. Di seluruh Gunung Fengyu, semua orang yakin akan kakak senior Huayu selain Yulinger. Selain itu, kakak senior Huayu telah merayu Yulinger. Melihat bagaimana Yulinger tidak senang dengan Wang Xian beberapa waktu yang lalu, dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ketika kerumunan melihat betapa acuh tak acuh Wang Xian bertindak, mereka juga sedikit tidak senang. Baik, Wang Xian mengangguk. Dia akan melumpuhkan orang seperti dia, yang mendekati kematiannya, di dunia bawah. Ambil teknik pedang ini. Wang Xian tersenyum tipis dan mengayunkan pedang panjangnya. Seketika, pedang ilusi padat terbentuk di sekelilingnya. Hah, kamu tidak terlalu buruk. Petik 2. Huayu memusatkan perhatiannya sedikit, menggerakkan lengannya dan mengumpulkan 10 pedang air, yang mulai berputar-putar di sekelilingnya. Memotong. Wang Xian berteriak dengan jelas. Kabut mulai terbentuk di sekelilingnya saat pedang panjang ilusi melesat ke arah pemuda itu. Pedang ilusi. Hehe. Mata pemuda itu penuh dengan penghinaan. Dia menyipitkan mata dan berteriak, Ten Tears Blade. Pedang ilusi melawan Ten Tears Blade. Anak ini sangat jauh dari kakak senior Huayu. Petik 2. Aku ingin tahu berapa banyak serangan dari kakak senior Huayu yang bisa dia tahan. Ketika murid-murid sekitarnya melihat serangan Wang Xian, mereka tertawa jijik. Pedang ilusi adalah teknik pedang yang murid di bawah alam bawaan bisa berlatih. Pada level mereka, mereka mulai mempelajari pedang tingkat dan pedang air. Bam! Hah! Suara benturan logam bergema. Semua orang bisa melihat pedang panjang Wang Xian dibelokkan. Namun, pedang panjang yang dibelokkan melanjutkan serangan mereka dengan membuat busur indah di saat berikutnya.
Ribuan pedang ilusi di sekitarnya semua menuju ke kakak senior Huayu. Apa? Dia? Dia di sana. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria muda menunjuk ke belakang dengan ekspresi ngeri. Semua orang terkejut dan berbalik. Yang mengejutkan mereka, mereka menemukan Wang Xian berdiri lebih dari 10 meter. Adapun pedang ilusi, mereka dikendalikan untuk menyerang dari jarak jauh. Siapa yang mengira adik laki-laki kita menjadi sebaik ini dengan teknik pertempuran pedang ilusi? Huayu menyelesaikan Ten Tiers Blade-nya setelah menangkis pedang panjang itu dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, pedang lainnya datang untuk menyerangnya secara instan. Pada saat ini, ekspresinya berubah serius. Di hadapannya, ada lebih dari 1000 pedang panjang yang tersembunyi di dalam kabut tipis. Dia menyadari bahwa serangan setiap pedang ilusi sangat kuat. Selain itu, karena mereka pedang ilusi, mereka tidak bisa dihancurkan selain dengan menggunakan energi air untuk menghapusnya. Bagus, bagus. Anda benar-benar mampu mendorong saya ke titik ini. Petik 2. Huayu terlihat agak malu. Dia melenturkan ototnya dan berteriak, turunnya pedang tanpa batas. Desir-desir. Detik berikutnya, 10 pedang air setajam silet terbentuk dari energi air. Pergilah. Dia berteriak keras dan pedang panjang terbang menuju inti serangan Wang Xian. Jika kamu tidak ingin terluka, lebih baik kamu mengakui kekalahanmu sekarang. Dia mengingatkan dengan nada dingin dan arogan. Namun, kerumunan itu benar-benar tercengang saat ini. Mereka menatap kosong ke kakak senior Huayu sebelum beralih ke Wang Xian, yang jaraknya lebih dari 10 meter. Mereka tidak bisa menahan napas. Bahkan Yulinger tercengang dan tidak percaya. Kakak senior Huayu telah bertarung dengan ilusinya yang menggunakan pedang panjang logam selama ini. Adapun Wang Xian, dia mengendalikan energi air dari jarak 10 meter. Ini benar-benar mempermainkannya. Dominasi lengkap. Kakak senior Huayu masih tidak menyadari bahwa lawan sebenarnya sedang mengawasinya dari jarak 10 meter ketika dia membuat pernyataan berani itu. Karena kamu tidak mengakui kekalahan, jangan mengutukku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Huayu berteriak. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya saat dia menghancurkan pedang ilusi demi pedang ilusi. Menuju tengah lautan pedang ilusi, pedang air setajam silet itu langsung menghapus pedang ilusi. Terlalu lemah. Setelah serangannya, suara yang dipenuhi penghinaan bergema. Apa? Ketika Huayu merasakan bahwa tidak ada orang di tengah lautan pedang ilusi, dia memiliki firasat buruk. Ketika kabut tebal menghilang, 6 pedang air setajam silet melayang di sekelilingnya dan membuatnya benar-benar terpana. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan pedang panjang sebelum Huayu kembali padanya. Ini, tak satu pun dari murid Met Feng Yu tahu bagaimana menggambarkan pertempuran ini. Yang terkuat di antara mereka semua, kakak senior Huayu, telah berteriak dan berteriak sebelumnya. Namun, dia dijadikan badut oleh Wang Xian. Pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan pedang logam sudah cukup untuk bermain-main dengan kakak senior Huayu. Adik laki-laki mereka ini sangat kuat. Itu terutama terjadi dalam kendali pedang ilusi. Teknik pedang Dahong berfokus pada teknik dan bukan pedang. Pedang ilusi fokus pada ilusi dan bukan pedang. Wang Xian memperoleh sedikit pemahaman saat dia mengungkapkan senyuman. Alasan mengapa Dahong Immortal Sekte bukanlah sekte pembudidaya pedang adalah karena kultivasi mereka tidak ada di pedang, tetapi teknik dan taktik di balik pedang. Bab 551, Dunia Luar Itu Lemah. Kembali ke bidang pelatihan Sekte Abadi Dahong di Met Feng Yu dari Yongchang, lebih dari puluhan pria dan wanita muda menatap Wang Xian dengan takjub. Huayu tercengang saat dia menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka seorang newbie yang baru saja bergabung bisa mengalahkannya. Sebagai seseorang yang sombong, dia merasa ini sulit untuk diterima. Karena ada pedang ilusi, bisakah aku membuat bayangan-bayanganku sendiri juga? Wang Xian bahkan tidak memperhatikan sekelompok anak muda di sekitarnya. Dia memegang pedang dan merenungkan dirinya sendiri. Menatap aliran air dan pantulan di dalamnya, dia mengungkapkan senyuman tipis di wajahnya. Pada saat ini, klon air yang tampak persis seperti Wang Xian muncul di sampingnya. Namun, klon itu transparan. Wang Xian menggenggam pedangnya, sekali lagi. Uap air mulai mengembun di sekelilingnya, meliputi klon dan dirinya sama sekali. Dalam kabut yang kabur, sulit untuk membedakan keduanya.
Namun, ada kekurangan dalam metode ini. Setiap ahli akan dapat merasakan dan membedakan dengan mudah karena prinsipal akan lebih kuat daripada klon air. Hubungkan kita bersama. Wang Xian memikirkan tentang bagaimana 5 elemen berinteraksi satu sama lain. Dengan kendali pikirannya, dia mencoba menghubungkan energi dari klon air dengannya melalui uap air yang pekat. Selanjutnya, klon tersebut mampu meledakkan kekuatan menakutkan yang dapat menyamarkannya. Tidak buruk, Wang Xian menyeringai saat dia mencoba mengendalikan klon airnya untuk melancarkan serangan. Ini juga tidak terlalu sulit. Selanjutnya, dia mencoba membuat klon air mekanis yang menduplikasi semua tindakannya. Senior Linger, dia menarik dan menyendiri. Seorang murid perempuan mendatangi Yu Linger, mengarahkan pandangannya yang tidak percaya pada Wang Xian. Ini, dia. Yu Linger tidak menyangka Wang Xian menjadi sosok yang menarik yang bisa menang atas Hua Yu dengan mudah. Kekuatannya sudah jauh lebih kuat dari miliknya. Yu Linger, yang tidak senang dengan Wang Xian, membuka bibirnya dengan tatapan rumit di matanya. Melihat Wang Xian berlatih sendiri, mengabaikan semuanya, dia cemberut lagi dan menjawab dengan frustrasi, menyendiri, kakiku. Ayo lakukan pelatihan kita. Setelah kakak senior Hua Yu pergi, dan Wang Xian tampaknya tidak mempedulikan mereka, para murid ragu-ragu sebelum melanjutkan pelatihan mereka. Namun, mereka kadang-kadang mengintip Wang Xian selama latihan mereka. Silakan sarapan. Setelah sarapanmu, ibuku akan membawamu ke pendaftaran di sekte leluhur. Kata Yu Linger dengan dingin kepada Wang Xian setelah 1 jam. Bagus. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lembut sementara pikirannya terfokus pada penggunaan energi air. Setelah dia kembali ke kediamannya, seorang murid yang belum mencapai Inbon mengirim sarapan kepadanya. Bahan yang digunakan agak segar, dengan beberapa energi yang terkandung di dalamnya. Tempat ini memang berbeda dari luar. Petik 2. Energi spiritual adalah 4, atau bahkan 8 kali lebih banyak dari yang dimiliki dunia luar. Semua makanan di sini mengandung energi spiritual juga. Untuk maju ke alam bawaan di usia 20-an benar-benar mungkin. Mentor Yu. Setelah sarapan, Wang Xian datang ke kamar Mentor Yu dan memanggilnya. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke pendaftaran. Petik 2. Mentor Yu berjalan keluar saat dia mengangguk ke Wang Xian. Dia membawanya ke pintu masuk Da Hong Immortal Sect. Di sepanjang jalan, terdapat paviliun, jembatan, dan air terjun, menambah keindahan negeri dongeng. Wang Xian, murid bawaan dianggap memadai di Da Hong Immortal Sect. Tapi ada ribuan dari mereka di Da Hong Immortal Sect. Ketika Anda maju ke Dan Realm, hanya dengan begitu Anda akan menikmati prestise. Bekerja keras dalam kultivasi Anda, dan berusahalah untuk maju ke Dan Realm. Petik 2. Wanita itu berbicara dengan Wang Xian saat dia berjalan. Wang Xian mengangguk. Aku akan bekerja keras, Mentor Yu. Setelah ragu-ragu, Wang Xian melanjutkan. Mentor Yu, kualifikasi apa yang harus saya miliki untuk mendapatkan teknik kultivasi terbaik dari Sekte Abadi Da Hong? Teknik kultivasi terbaik. Mentor Yu sedikit tertegun. Segera setelah itu, dia terkekeh dan berkata, sepertinya ada hal-hal yang tidak kamu mengerti. Hanya ada 3 sekte di dunia Yongchang. Tidak ada persyaratan ketat untuk mendapatkan teknik budidaya dari berbagai sekte. Selama Anda memiliki sumber daya, Anda bahkan dapat memperoleh teknik kultivasi dari Sekte Abadi Yongchang. Sumber daya adalah semua yang Anda butuhkan untuk ditukar dengan taktik dan teknik pertempuran paling tangguh dari Sekte Abadi Da Hong. Wang Xian membeku sesaat. Saya dapat bertukar teknik secara langsung dengan sumber daya. Itu terlalu mudah. Tapi segera, Wang Xian mengerti alasan di baliknya. Dunia Yongchang terlalu kecil untuk memiliki 3 sekte abadi. Memiliki 3 sekte di dunia sekecil itu, pada kenyataannya, akan penuh sesak. Jadi, setiap sekte memiliki orang yang relatif lebih sedikit. Karena 3 sekte abadi bisa tinggal bersama di dunia, itu pasti karena mereka berhubungan baik satu sama lain. Dengan populasi yang lebih kecil dan lahan yang lebih kecil, mereka tidak menghargai teknik budidaya sendiri. Sampai-sampai keturunan murid dari Sekte Abadi Da Hong dapat beralih ke Sekte Abadi Yongchang. Dunia ini adalah tempat yang agak damai. Mengikuti Mentor Yu, dia segera sampai di kaki gunung yang sangat luas. Puncak Wuxi adalah lokasi pendaftaran untuk semua murid. Ada gunung lain seperti penyimpanan kitab suci,
puncak pembersihan pedang, dan puncak penilaian. Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Ada kota besar di luar pintu masuk gunung itu. Semua persediaan harian bisa dibeli dengan batu spiritual di sana. Anda bisa mendapatkan batu spiritual melalui pekerjaan atau menukarnya dengan sumber daya. Mentor Yu menjelaskan padanya. Wang Xian mengangguk sedikit, karena ini mirip dengan cara kerja dunia nyata. Oh, Mentor Yu, Anda di sini. Waktunya tepat. Saya tidak perlu memberitahu Anda pada catatan terpisah. Petik 2. Seorang pria parubaya melihat wanita itu dan berbicara dengannya dengan senyuman saat memasuki puncak Wuxi. Saya membawa seorang murid ke sini untuk bergabung dengan Met. Feng Yu, ada apa? Petugas Liu. Tanya Mentor Yu kepada seorang pria parubaya dengan suara datar. Berita besar, sini. Petugas Liu melirik Wang Xian sebelum dia melemparkan batu giok ke wanita itu. Batu memento. Petik 2. Wanita itu membeku sesaat sebelum menanamkan energinya di dalamnya, dan layar tiba-tiba muncul di depan Wang Xian. Dia sangat terkejut melihat layar di depannya. Di layar ada iPad. Ya, ini tablet. Beberapa adegan kehidupan nyata diputar di tablet. Ini adalah situasi dunia luar bagi para murid untuk mempersiapkan diri mereka sendiri untuk masa depan, petugas Liu berkata perlahan, kami belum berhubungan dengan dunia luar selama 300 tahun. Saya tidak pernah berharap itu mengalami perubahan drastis. Petik 2. Ini luar biasa. Mentor Yu berseru kaget saat dia melihat gambar di layar. Hehe, mereka menyebut ini teknologi. Tapi dunia bawah di luar dikatakan sangat lemah. Saya mendengar bahwa ahli dan realem dapat memproklamasikan dominasi di dunia bawah. Seluruh dunia bawah hanya memiliki beberapa ratus ahli bawaan. Haha, dunia luar terlalu lemah. Kata pria parubaya itu, terkekeh. Apakah begitu? Energi spiritual di luar terlalu jarang dibandingkan dengan tempat kita. Mentor Yu menggelengkan kepalanya perlahan. Sumber daya mereka terlalu sedikit. Kami telah menghabiskan sumber daya kami di sini selama lebih dari 1000 tahun. Mereka juga hampir habis. Aku ingin tahu kapan energi spiritual di Kuali Yongchang akan habis, dan kapan arai jiwa kita akan menghilang. Petik 2.